Sudah jelas, Prof. nanti iPhone baru. Iya. Sudah lengkap semua? Prof, saya mohon maaf, Prof. Demi perjalanan, Prof. Saya, Prof. Mohon maaf, Prof. Ini dosen semua. Ah, Mas siapa dalam perjalanan itu? Pak Gatot, Prof. Mau ngeksekusi di Jombang, Prof. Ya, bukan main ini. Cari uang jalan, kuliah jalan juga ya. Perjuangan demi masa depan. uang bayar studi, Prof. Prof. Kalau sudah dokter harganya lain itu nanti dia. Iya, Prof. Betul, Prof. Warungnya kan harganya beda ya. Iya, Baik. siap, Prof. Kalau di Didit nih di belakangnya apa itu agendanya itu? Siapa, Prof? Ini lagi di suasana kerja, Prof. Di kantor ruangan, Prof. Wah, Mas siapa yang polisi saudara kita dari Bali, Agus ya? Iya. Swastiastu, Prof. Siap, Prof. Terima Hadir, dia. Prof. Oh, Swastiastu. Gusti, ya. Siap. Swastiastu. Siap. Waspada ya. Iya, Lagi siap, ramai di Prof. Jakarta. Lagi rame, Prof. Siap. Ya, Pak Agung. Ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ya pagi ini. Anda terus ya berburu buku, ya, berburu literatur, referensi, peraturan perundang-undangan, jurnal, karena persyaratannya lebih ketat sekarang untuk penulisan disertasi, ya. Untuk literatur, daftar pustakanya jumlahnya ditentukan, yang berbahasa Inggris berapa persen, jurnal berapa persen. Ya, karena itu harus kerja keras. Semakin diperketat, ya. Oleh karena itu, nah mulai sekarang harus berburu terus, ya. Nah, sementara itu lanjutkan menulis, tulis dulu apa adanya dan memanfaatkan kuliah ini. Walaupun nanti di luar kuliah juga bisa saya bantu, ya, untuk semakin memfokuskan. Karena penelitian disertasi itu, ya, berbeda dengan penelitian-penelitian di S1, S2, ya. Nah, oleh karena itu, ini memang pertama harus berfokus, kedua kajiannya mendalam, nuansa filosofinya tinggi, ya. Kemudian originalitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya fokusnya sama, tapi aspek apa dari fokus itu yang membedakan. Nah, kemudian kebaruannya, ya, novelty istilahnya, dan kontribusi penelitian Anda harus jelas. Kontribusi dari pengembangan teori dan juga untuk perbaikan kebijakan. Karena ini penelitian hukum. Dan biasakan dalam penelitian hukum, ya, Anda harus mengurai hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan. Jangan hanya undang-undang saja. Dan itu harus tercermin di uraian latar belakang. Supaya pembaca bisa memahami secara utuh. Ya. Anda mengatakan ada masalah hukum apa dalam hubungan dengan, kalau ranahnya hukum normatif, berarti hubungan ada masalah hukum dalam pengaturannya. Mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturannya. Nah, itu merujuk pada peraturan perundang-undangan, bukan hanya perundang-undangan. Ya. Kalau itu ranahnya di kenyataan hukum, berarti ada masalah hukum dalam implementasi atau dalam enforcement. Dan itu akan berkaitan nanti dengan
bekerjanya hukum dalam masyarakat. Apakah hukum itu ditaati atau tidak, ditegakkan atau tidak, dan itu menunjukkan apa yang disebut dengan legal effectivity, efektivitas, dan nyebut effectiveness, ya, efektivitas dari hukum itu, dan menunjukkan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Nah, ada yang sudah membaca bukunya siapa? Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Ada yang sudah membaca itu? Iya, Bro. Ada beberapa. Yundiani sudah baca? Iya. Apa kesan Anda dari membaca buku itu? Kalau yang saya pahami bahwa hukum itu yang tertulis dalam sebuah kitab atau dalam sebuah norma. Jadi kalau melakukan penelitian di luar itu berarti ya bukan penelitian hukum. Itu yang saya pahami begitu, Prof. Itu penelitian sosial gitu. Betul begitu nggak, Prof? Iya. Iya. Kalau membaca buku seperti itu, ya, itu nggak cukup satu kali. Saya 3 kali baca buku itu supaya saya memahami utuh, ya, pola berpikirnya dan mengapa beliau mengatakan seperti itu. S3 ya. Kalau doktor tuh harus bijak. Ya, jangan membuat judgement, ya, penilaian salah benar. Itu hakim itu. Kalau akademisi, ya, mahasiswa hukum, jangan membuat judgement, penilaian yang baik, buruk, salah, benar. Nah, ini akademik, ilmiah. Ya. Nah, kesan yang pertama kalau baca buku itu, beliau sangat antipati dengan penelitian hukum di ranah kenyataan hukum. Jadi, memahami ilmu hukum itu hanya sebatas norm wissenschaft, hukum normatif saja. Jadi wujud hukum seolah-olah hanya itu. Apa yang saya jelaskan dalam pemahaman filsafat hukum, khususnya dalam kaitan dengan 3 kerangka orientasi berpikir dalam keilmuan hukum. Apa itu 3 kerangka orientasi berpikir dalam keilmuan hukum? Apa saja? Metodologis, Prof. Apa? Aduh, sudah saya jelaskan. Iya, filsafat hukum ini. 3 orientasi berpikir dalam keilmuan hukum, bukan dalam hukum, dalam keilmuan hukum. Sosiologi, ontologi, dan epistemologi, Prof. Itu ingat. Ontologi berbicara mengenai apa? Nah, itu maksudnya berbicara mengenai apa sih hakikat dari hukum. Ini saya sudah jelaskan. Hukum itu dimaknai sebagai apa? Itu kan ada. Ya. Epistemologi, ya, berbicara ilmu hukum mempunyai metodenya sendiri. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Hanya Cicero mengatakan sui generis. Ilmu hukum khas, dia punya karakter.
yang membedakan dengan ilmu-ilmu. Nah, ketiga, aksiologi itu berbicara untuk apa hukum itu dibuat. Dia punya tujuan, dia punya kegunaan, dan dia punya manfaat. Nah, apa yang saya jelaskan dalam kaitan dengan ontologi, itu menunjukkan ilmu hukum itu ada di dua dunia. Dunia hukum normatif, ya, dan dunia kenyataan hukum. Karena pada akhirnya norma-norma hukum yang dibuat itu diberlakukan di mana? Dalam kehidupan masyarakat. Dia mengatur apa yang diatur dari masyarakat itu. Perilaku. Apa aksiologinya, tujuannya? Apa? Untuk mendapatkan keadilan ya, Prof. Belum ke sana. Nilai. Iya, pasti. Belum tuh di sana. Mengatur perilaku tersebut agar sesuai dengan tujuan hukum, Prof. Iya, apa tujuan hukum itu? Ya, Kemaslahatan, keadilan, perilaku Anda diatur. Ya, tujuannya apa? Menciptakan ketertiban, ketertiban, menjaga keteraturan. Ya. Menciptakan kehidupan yang harmoni, damai, ya, social dan juga order, menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Sampai Roskupon menyatakan dalam teorinya, hukum juga bisa digunakan untuk merekayasa kehidupan masyarakat. Merekayasa kehidupan sosial. Maksudnya perilakunya itu yang direkayasa. Supaya tertib, damai. Nah, ilmunya sudah mengatakan seperti itu. Anda bisa kemudian memutuskan mau meneliti hukum. Ini penelitian hukum, legal research. Ya, kalau dalam literatur berbahasa Inggris itu judulnya pasti legal research. Padahal sebenarnya legal research itu lebih pada arti dari legal itu apa? Legal. Sebutan hukum itu kan ada dua. Norm. Kalau dalam bahasa Belanda itu recht dengan wet. Bahasa Latinnya apa? Ius. Apa? Ius Dan constituendum. Orang S3 harus tahu. Ya. Ius dan lex. Bahasa Inggris law, Rule, dan legal. Legislation. Beda. Law itu bisa written law, bisa unwritten law. Kalau legal, legislation itu pasti written law. Tertulis. Itu undang-undang atau peraturan perundang-undangan di kita itu. Kalau law itu bisa yang itu hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan itu hukum. Dia punya fungsi mengatur untuk menciptakan, menjaga keteraturan, menciptakan ketertiban. Pahami itu ya? Ya. Hukum dengan undang-undang. Beda.
Ya, makanya judul fakultasnya itu Fakultas Hukum atau Fakultas Undang-Undang. Kalau di Indonesia Fakultas Hukum, Prof. Di Malaysia Fakultas Perundang-undangan. Di Malaysia memang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia itu judulnya fakultasnya itu Fakulti Undang-Undang. University Kebangsaan Malaysia. Tapi saya tanya sana hanya aja nama, itu memang sebutan hukum di sana undang-undang. Tapi maksudnya bisa written law, bisa unwritten law. Tulisan saya dimuat di sana. Di jurnalnya dulu. Dia terbuka sekali dengan penelitian-penelitian di ranah kenyataan hukum. Fakultasnya memang undang-undang. Faizin itu Alphonse, lulusan sana kan? Nah, gitu. Bedakan antara ius dengan lex atau lege. Ya. Law dengan legal atau legislation. Ya. Reh dengan wet. Beda. Makanya ilmu hukum itu mempunyai dua dunia dia. Ya, sebutannya aja dua. Anda ada kenalkan istilah dalam hukum. Daslim. Apa lagi? Dasolen. Itu. Apa lagi? Ius constitutum. Ius constituendum. Pahami betul. Yang gitu-gitu ya. Anda bisa menjangan kemudian dengan kacamata kuda belajar ilmu hukum. Ya. Kalau dengan kacamata kuda, tahunya hukum adalah hukum. Produk dari penguasa, gitu. Kelsen, gitu. Teori hukum murninya. Ya, seolah-olah jatuh dari langit itu hukum. Padahal yang membuat itu siapa? Manusia. Yang gitu. Ya, ada lembaga negara yang diberi kewenangan. Setelah jadi diberlakukan dalam masyarakat. Misalnya kemudian bagaimana masyarakat merespons itu. Baik, ya. Anda harus terbuka memahaminya ya. Nah, kalau kemudian mau melakukan penelitian hukum, silakan. Anda mau di ranah hukum normatif atau di ranah hukum empiris, silakan. Starting point-nya harus jelas. Ya. Jangan antipati dengan penelitian-penelitian hukum dalam masyarakat. Nah, awal-awal tulisan dari Peter Mammon Marzuki memang menunjukkan antipati sekali. Ya. Bahkan mengatakan tidak menyebut namanya. Di UNER ada ya seorang dosen ilmu sosial jadi dekan di Fakultas Hukum, berbicara hukum, ya, yang kemudian di ilmu sosialkan. Tapi di belakang-belakang halaman-halaman selanjutnya akhirnya mengakui juga hukum itu ya tidak bisa lepas dari masyarakat. Nah, kalau kita pahami seperti itu, dalam literatur bahasa Inggris, judulnya pasti legal research. Mengapa? Karena itu ditulis oleh, dalam bahasa Inggris ya, maksudnya itu legal research di negara-negara yang menganut common law system. Nah, fakultas-fakultas hukum di negara-negara yang menganut common law system, itu memang yang diajarkan legal, legislation. Dan bahkan sumber hukum utama itu yang diajarkan adalah judgment law.
Makanya di Fakultas Hukum sana itu yang diajarkan apa? Case law, kasus-kasus hukum, case method, bagaimana memecahkan masalah hukum dan lebih di pengadilan yang diajarkan itu. Kasus-kasus hukum. Makanya kalau kita baca tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris, ya orang-orang yang dari negara-negara menganut komunis, pasti dia selalu merujuk dengan kasus hukum, ya versus dia. Ada sengketa antara si A dengan si B, putusannya ditunjukkan. Ya, nggak masalah. Karena judgment law itu adalah hukum. Teorinya siapa itu? All law is judgment law. The life of law has not been logic, but experience. Teorinya siapa itu? Alfon, saya ingat. Legal realism. Realisme hukum. Itu dari common law system. Oliver Wendell Holmes. Dia mengatakan bahwa putusan hakim itu adalah hukum. Selain hukum itu berupa legislation, putusan hakim. Ya. Dan Anda bisa meneliti putusan hakim. Ya. Silakan. Nggak masalah. Tapi di negara-negara civil system, sumber hukum yang utama itu adalah legislation. Di common law system itu sebenarnya sumber hukum utama itu judgment law. Putusan hakim. Ya, bisa dipahami? Supaya Anda tahu, ya. Yo. Oke, kita akan fokus sekarang. Oh, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau baca bukunya Peter Muhammad Marzuki ya, wajib itu dibaca ya. Pahami, selain metode buku-buku metode penelitian hukum, metode penelitian hukum. Baca aja dan Anda kritis, jangan nelan begitu saja. Ya, kalau udah S3 itu harus kritis. Anda bisa memberikan komentar, tapi merujuk pada ilmu hukum. Nah, kalau baca Peter Muhammad Marzuki atau buku-buku yang berbahasa Inggris yang judulnya legal research, seolah-olah penelitian hukum itu sederhana sekali. Karena dikatakan penelitian hukum itu adalah ya penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, norma-norma hukum, ya, atau sistem hukum. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Sederhana sekali. Hanya menemukan. Ya. Dan itu model di common law system memang begitu. Ya. Nah, kalau seperti itu penjelasannya, sederhana penelitian hukum. Seorang notaris ketika ada klien datang, kemudian menyatakan hendak melakukan perbuatan hukum, ya, notaris langsung menghubungkan dengan, oh ini perjanjian. Pasal-pasal perjanjian apa saja? Pasal 1328, Prof. Ya, mulai 1320 lah. Ya. Siap, Prof. Tidaknya perjanjian itu baik. Nah,
Setelah itu, oh dia ngambil kesimpulan, oh ini perjanjian. Apa objeknya? Kalau selain tanah, dia pakai baju notaris. Ya. Iya, Prof. Ada yang notaris ini. Siap, Prof. Kalau Saya, Prof. objeknya tanah, ganti bajunya. Apa? Undang-undang Betul, kok ngomong Nomor 5. undang-undang. Hati. Mana Ibu notaris ya? Ada yang notaris ini? Saya, Ada Mas Prof. Didit. PPAT, Prof. Kalau perjanjian itu objeknya selain tanah, dia pakai baju notaris. Tapi kalau objeknya tanah, ganti bajunya dia. PAT, Prof. Gitu loh. Ya. Oh, dia mengatakan, oh ini perjanjian. Cari pasal. Mulai dituangkan dalam akte. Itu sudah penelitian itu. Penelitian hukum itu. Legal research. Sederhana sekali. Seolah hanya begitulah penelitian hukum itu. Ya. Ada yang advokat kan? Klien datang. Ya. Mengeluh. Menyatakan ada masalah hukum. Dia mengungkapkan cerita dia. Buka kan? Si advokat ini langsung kemudian menghubungkan, oh ini mau cerai. Ya. Oh. Cari sekarang undang-undangnya, pasalnya. Dia menulis kemudian apa? Gugatan. Ya. Surat gugatan. Nah, surat gugatan itu sudah hasil penelitian hukum. Seolah seperti itu penelitian hukum. Kalau baca legal research. Polisi. Pak Polisi, Pak Agung. Siap, Prof. Jika kemudian ada orang melapor, ya, dia mengalami tindak pidana atau melihat, ya, laporan, ya. Kemudian buat surat laporan, ya. Iya, Bro. Sampai kemudian melakukan penyidikan. Nah, hasilnya itu kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan. Itu sudah penelitian hukum. Ya. Anda pasti LHP, menghubungkan Bro. dengan pasal-pasal. Siap. Seolah-olah penelitian hukum itu seperti itu loh. Sederhana sekali. Iya, Prof. Kalau Siap. legal research, coba baca. Ya. Nanti. Jadi seperti itu, Prof. Siap. Nah, di dunia akademik kan tidak sesederhana itu. Ya, bisa dimengerti maksudnya. Iya, Prof. Hakim ketika memeriksa satu perkara, ya, proses pemeriksaan menunjukkan ada fakta-fakta dalam persidangan, ya, bukan dengan alat bukti, keterangan saksi, keterangan. Kalau dia perdata ya sengketa gitu. Sampai kemudian menuangkan dalam putusannya. Putusannya itu sudah hasil penelitian hukum. Bisa sederhana sekali. Kalau baca bukunya Mahmud Marzuki, Peter Mahmud. Dan buku-buku legal research yang berbahasa Inggris yang ditulis oleh orang-orang dan hukum dari common law system. Begitu. Sederhana sekali. Nah, kita di akademik tidak sesederhana itu. Ya. Makanya penelitian hukum itu disebut sebagai rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, konsisten, ada asas-asasnya yang harus diikuti. Ya, metodologis, ada metodenya,
untuk menemukan satu kebenaran dari fenomena hukum. Nah, fenomena hukum itu ada di ranah fenomena hukum normatif, bisa juga di fenomena hukum empiris. Ya, silakan nanti Anda yang memutuskan, ya, benar Anda. Tapi jangan menyederhanakan bahwa penelitian hukum normatif itu lebih mudah dilakukan daripada penelitian hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Jangan sederhana itu. Ya, wah sama sulitnya. Dan disertasi harus bisa menjawab pertanyaan mengapa. Tidak hanya apa, tidak bagaimana, ya, tapi mengapa. Kalau di ranah penelitian hukum normatif, mengapa diatur seperti itu? Itu yang harus Anda jawab. Karena Anda mengatakan ada masalah dalam regulasi dari satu, ya, dari peraturan perundang-undangan. Anda mengatakan ada masalah. Silakan nanti di bidang hukum ekonomi, mengenai investasi, pasar modal. Di bidang hukum pidana, di bidang hukum administrasi negara, hukum, silakan. Ya, Anda mengatakan ada masalah. Setelah Anda urai, ada masalah, ini loh masalah hukumnya. Nah, yang harus Anda jawab di sana adalah mengapa diatur seperti itu. Oleh karena itu, ada dua pertanyaan besar yang harus Anda bisa jawab dalam disertasi. Dan dalam uraian itu sudah tercermin, pembaca mengerti. Jangan spesifik disebut. Ada filosofi apa di balik pengaturan seperti itu? Filosofi. Yang kedua, ada politik hukum apa di balik pengaturan. Mbak Jun misalnya mengenai sumber daya air, diatur seperti itu. Undang-undangnya, ya, PP-nya, permennya, ya. Itu ada politik hukum di balik pengaturan. Ada filosofi apa di balik pengaturan. Itu dua pertanyaan. Ya. Nah, kalau di ranah empiris juga pertanyaannya mengapa itu harus dijawab. Mengapa tidak dilaksanakan? Tidak diimplementasi. Mengapa tidak ditegakkan? Pasti ada sesuatu yang harus Anda bisa jawab. Dan rujukannya pasti ranah-ranah non-yuridis. Aspek kehidupan manusia, masyarakat itu mempengaruhi hukum dalam implementasinya, dalam enforcement-nya. Nah, nanti yang di ranah hukum normatif ya, hati-hati juga ya, saya ingatkan. Ada konsekuensi metodologis. Metodologis maksudnya metode penelitiannya. Kalau tidak menjawab mengapa diatur seperti itu. Ada politik hukum apa di balik pengaturan seperti itu. Konsekuensi metode penelitiannya, ya, Anda harus mendapatkan sebagai legal resource bahan hukum atau legal material
hukum, ya, dokumen proses pembentukan undang-undang itu. Dokumen proses pembentukan undang-undang itu mulai dari naskah akademiknya. Rancangannya. Nah, rancangan undang-undang itu kemudian dibahas di DPR bersama pemerintah. Perdebatan ketika membahas pasal itu, yang Anda katakan ada masalah, ya, perdebatan itu harus Anda dapatkan. Notulen sidang ketika membahas pasal itu menunjukkan ada politik hukum di balik komprominya. Akhirnya disepakati seperti itu rumusan pasalnya. Bisa dipahami? Itu menunjukkan ada politik hukum. Karena setelah perdebatan, ya itu ada kompromi. Disepakati, yaitu rumusan pasalnya. Rumusan norma hukum. Formulasi hukum. Dan itu kan Anda katakan ada masalah kan setelah diberlakukan. Konsekuensi metode penelitiannya Anda harus mendapatkan dokumen proses, ya, dokumen proses pembentukan undang-undang. Jadi Mbak Jun, undang-undang sumber daya alamnya Anda harus dapatkan itu dokumen proses pembentukan. Undang-undang sumber daya alam masih belum ada, Prof. Sampai sekarang itu kan masih. Anda harus cari dan mau tidak mau harus ke DPR. Harus. Ya itulah, jangan disederhanakan penelitian hukum normatif. Anda pernah baca disertasinya Adnan Buyung Nasution yang ditulis di Fakultas Hukum Universitas Utrecht ketika hak perdatanya dicabut. Dia ngungsi ke Belanda, ya, dia membela siapa itu dulu, ya, di sidang pengadilan dianggap contempt of court, ya, nah, hak perdatanya dicabut, kan, dia ke Belanda, nganggur di sana, mikir-mikir belajar studi lagi, ya. Sederhana, kelihatan disertasinya. Pernah baca enggak? Bukan tentang Ya. Dewan Konstituante, Prof. Apa? Bukan tentang Dewan Konstituante punya Pak Dulu. Oh, bukan. Makanya kita harus banyak baca. Jangan taunya buku-buku hukum aja. Buku-buku lain perlu dibaca. Buku politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, baca. Ya. Kalau di Belanda itu, wah, masuk perpustakaan nggak terasa itu, mulai dari pagi, makan siang sampai sore. Pulang ke apartemen, student flat, asrama mahasiswa, balik lagi jam 7. Nggak terasa, enak, banyak. Bosan baca buku hukum, buku-buku lain perlu. Nah, ada yang menarik. Yang Bung Sufyan dia ingin menjawab pertanyaan, mengapa dari 3 undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia setelah merdeka, pengaturan mengenai hak asasi manusianya itu berbeda-beda di masing undang-undang. Karena kelihatan. Jadi kalau disepelekan, wah tinggal baca undang-undang dasarnya aja. Masing-masing itu
punya politik hukum. Ya, di masing-masing Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar sementara 1905. Satu lagi Undang-Undang Dasar apa? Konstitusi. Konstitusi, Prof. Ya. Masing-masing itu ada politik hukum pengatur, sehingga pengaturan hak mengenai hak asasi manusianya itu ya seperti itu. Gitu. Mau tidak mau cari dokumen proses pembentukan undang-undang dasarnya. Ya kalau ada di Indonesia. Mau di Belanda lengkap. Ya, coba cari sekarang. Yang paling sedikit ya, Prof. Coba cari sekarang. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang apa? Ada nggak kira-kira di DPR? Tapi sekarang sudah bagus ini, ya. Berapa mahasiswa bimbingan saya minta harus dapatkan itu. Oh, sudah bagus sistem dokumentasinya dan mudah diperoleh dan lengkap. Gitu. Tiba-tiba dari Jakarta nelpon, wah 1.500 halaman tuh dokumen prosesnya. Jangan semua di-copy, ambil aja bagian tertentu yang Anda persoalkan. Ya, bisa dipahami? Ya. Oh, ini S3 ini. Ya. Memang harus banyak baca dan gigih mencari referensi. Pola berpikirnya harus beda. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan. Bisa Anda hubungkan dengan rencana penelitian supaya lebih efektif, efisien. Silakan. Boleh saya presentasi, Prof? Silakan. Siap, Singkat. Prof. Ringkas. Izin share screen ini, Prof. Silakan. Ini judul disertasi saya rencananya, Prof. Yaitu penataan ulang sistem peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui pendekatan sistem peradilan tata usaha negara. Latar belakangnya, jadi wewenang Bawaslu itu ada dua, yaitu pengawasan, kemudian penegakan hukum. Nah, ada beberapa rumusan pelanggaran atau rumusan delik dalam pemilu itu, Prof. Yaitu pelanggaran administrasi, sengketa proses pemilu, dan tindak pidana pemilu. Namun yang wewenang Bawaslu penuh itu hanya pada pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Sedangkan di tindak pidana itu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu. Kemudian makanya dalam disertasi ini saya hanya memfokuskan pada pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Adapun definisi dari pelanggaran administrasi pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Saya sebetulnya mengartikan ini seperti PMH, perbuatan melanggar hukum. Kemudian sengketa pemilu yaitu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu. Peserta pemilu itu partai politik atau pasangan calon, bro. Atau sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Jadi sengketa itu bisa antar partai politik, bisa antar partai politik dan KPU. Kemudian
subjek hukumnya atau para pihak, pelanggaran administrasi pemilu itu bisa dilakukan oleh peserta pemilu atau partai politik, bisa pemilih, bisa KPU. Sedangkan sengketa proses pemilu bisa antar partai politik, bisa partai politik dengan KPU. Problemnya, objek dulu bro. Objek pelanggaran administrasi pemilu yaitu tata cara atau prosedur tadi. Sedangkan objek sengketa itu hanya keputusan KPU. Ini yang aneh sebetulnya, hanya keputusan KPU. Problemnya adalah tidak ada perbedaan antara pelanggaran administrasi pemilu dengan sengketa proses pemilu yang melibatkan KPU sebagai pejabat tata usaha negara. Saya berasumsi seharusnya pengaturannya kalau pelanggaran administrasi itu dilakukan oleh KPU, maka dia tunduk pada konsep perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Gitu. Tetapi kalau dilakukan oleh non KPU, maka dia tidak tunduk pada hukum administrasi, pada hal-hal yang biasa. Demikian juga dengan objek sengketa. Kalau objek sengketa itu melibatkan KPU, dia tunduk pada sistem peradilan tata usaha negara. Tetapi kalau sengketa itu antar partai politik, seharusnya tunduk pada hukum perdata. Nah, di Undang-Undang Kepemiluan tidak rigid diatur seperti itu, Prof. Oke, langsung ini rumusan masalah apa yang ingin Anda jawab dalam penelitian rumusan ini? Masalahnya, bagaimana konsep penegakan hukum pemilu terhadap KPU sebagai pejabat tata usaha negara. Yang kedua, bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum atas pelanggaran administrasi pemilu. Untuk rumusan masalah yang kedua, saya mengidealkan seperti ini, Prof. Bawaslu itu hanya akan menegakkan hukum manakala tidak merugikan peserta. Artinya pelanggaran dilakukan oleh pemilih atau tidak merugikan penyelenggara pemilu, tidak merugikan KPU. Tetapi hanya merugikan pada peserta pemilu atau pemilih. Kalau KPU ranahnya TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Cukup dulu ya. Ya. Nah, oke, saya menghargai rencana penelitian Anda ini ya. Sebenarnya udah banyak yang menulis tentang begini. Ya. Yang berkaitan dengan sengketa ya dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, saya hanya ingin menegaskan, pastikan ya bahwa aspek hukum dari penyelenggaraan pemilu yang Anda ingin tulis itu belum disentuh oleh orang lain. Siap, Prof. Peneliti-peneliti sebelumnya ya. Siap, kalau menurut Anda sekarang ini ada di bidang hukum apa? Administrasi, Prof. Harus jelas dulu ya. Administrasi negara. Ada hubungan nggak dengan hukum tata negara? Lebih banyak ke administrasinya, Prof. Karena proses. Iya, tetapi nanti hukum yang sedang berjalan, Prof. Oke. Teori-teorinya kan tidak hanya hukum administrasi negara. Siap. Ya, wujud konkret dari prinsip demokrasi itu apa? Salah satunya kedaulatan rakyat, pemilu, penyelenggaraan pemilu. Ya, hubungan itu ya HTN itu kan baru penyelenggaraannya baru administrasi negara. Itu mainannya tuh gitu, ya. Nah, tetapi ketika kemudian Anda mengemukakan ya tadi uraian latar belakang sampai rumusan masalah, ya, itu tidak berdiri sendiri dia hukum administrasi negara dan HTN. Ada hubungan-hubungan dengan kekuasaan kehakiman. Ada enggak? Ada, Prof. Saya juga sebagai ini, Prof. Kuasa itu Anda harus
Kuasai. Siap. Ya, Ini Prof. kekuasaan Kajian kehakiman. teorinya, Ya, Prof. ya, ya. Betul, ya, ya. Sudah. Ya. Siap, siap. Nah, tapi begini. Yang ada maksud sengketa pemilu. Ya. Kalau ngomong sengketa itu ada di ranah apa? Sengketa. Kalau Hukum sengketanya pidana, hukum perdata, kalau melibatkan lembaga negara administrasi, Prof. Kalau nah itulah tidak makanya. melibatkan lembaga negara itu perdata. Ya, sengketa itu bisa sengketa perdata antar para pihak yang berhubungan dengan hak. Ya, perdata. Ada juga sengketa administrasi. Siap. Ya, tapi kalau pidana bukan sengketa. Ya. Tindak pidana. Oh, diatur ternyata tindak pidana pun. Anda harus fokus mau ngomong sengketa administrasinya atau tindak pidana pemilunya itu dulu. Sengketa administrasi, Prof. Udah jangan nyinggung tindak pidananya. Siap, siap. Ya? Siap, siap. Supaya nanti nggak rancu, hilang fokus Anda. Ya? Siap, siap. Ketika sengketa itu ada lembaga-lembaga ya, tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemilu yang dibentuk oleh undang-undang. Karena hubungannya ada lembaga penyelesaiannya. Namanya apa? Atau lembaga penyelenggara dulu? Kalau di pemilu Bawaslu, Prof. Judulnya Bawaslu itu apa kepanjangannya? Badan Pengawas Pemilu. Hanya sebatas pengawas. Ya, dia tidak masuk ke ranah kekuasaan kehakiman. Sehingga putusan-putusan yang dibuat atau penetapan itu tidak boleh masuk ke ranah kekuasaan kehakiman. Bangkahnya ada sendiri. Siap. Itu harus Anda kuasai kaitan-kaitan pola berpikir sistematisnya. Siap. Logisnya memahami. Gitu caranya. Ya. Siap, siap. Siap, Prof. Siap. Matur suwun, Prof. Baca undang-undangnya. Ya. Membaca undang-undang itu ada metodenya. Tidak sekedar hafal. Siap. Ya. Siap, siap. Yaitu sistem norma. Sistem aturan. Satu dengan yang lain itu ada kaitannya. Tidak berdiri sendiri. Sehingga kalau berkonflik itu ada ilmu hukum memberikan solusinya. Berkonflik normanya, ilmu hukum memberikan solusinya. Yang berkonflik itu di ranah norma. Ilmu hukum memberikan solusi penyelesaian juga. Kalau konfliknya di ranah norma, yang menyelesaikan itu apa? Kalau Yang undang-undang menjadi Mahkamah Konstitusi, Prof. Kalau di bawah undang-undang jangan MA. gitu jawabnya, jangan gitu jawabnya. S3 nggak boleh menjawab dengan itu. Sistematis. Jangan melompat-lompat. Ilmu hukum, kuasai. Ya. Itu memberikan solusi. Kalau terjadi konflik of norm, artinya norma berkonflik. Bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau vertikal dia berkaitan dengan hierarki. Siap, siap, siap. Yang di bawah bertentangan. Kalau horizontal, bisa antar produk hukum yang setara tingkatan undang-undang dengan undang. Undang-undang yang berbeda mengatur hal yang sama. Ya. Belum ngomong lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan. Ya, ilmu hukum memberikan solusi yuridisnya. Mana yang harus diberlakukan? Itu. Penyelesaiannya itu di ranah asas hukum.
Asas Yang preferensi. berkonflik normanya. Itu pola berpikir dokternya tuh gitu. Makanya di balik norma itu ada asas hukum. Di balik asas hukum ada Nilai. nilai. Nilai yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah nilai tentang Kebenaran. ya, yang lengkap dong jawabnya. Aduh, sudah saya jelaskan itu. Siapa yang bisa jawab? Di balik norma hukum itu ada asas hukum. Sehingga dasar pembentukan norma hukum itu dari asas hukum. Di balik asas hukum itu ada nilai. Sebagai dasar moral dari norma hukum. Moral itu. Nilai. Tapi yang dimaksud nilai dalam ilmu hukum itu adalah nilai tentang, ayo lanjutkan, siapa yang bisa? Beda dia dengan ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, yang dimaksud. Kebenaran dan keadilan, Prof. Yang lengkap jawabnya, jangan terputus. Ada kata hukumnya, Bro. Nilai kebenaran. Ada, ya. Makanya biasakan buka catatan-catatan sebelum kuliah. Ya, mengingatkan lagi. Biasakan. Kebiasaan saya kalau mau kuliah tuh, kuliah yang sebelumnya tuh saya pasti saya baca. Selain buku-buku. Nilai yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah nilai tentang kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan universal, Prof. Yang keras dong ngomongnya. Nilai tentang kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan universal. Setelah baca, kan? Ya, Bukan Prof. luar kepala kamu, kan? Yang lain dengarkan itu. Ya? Gitu cara pola berpikir dokter. Nanti harga kamu itu bisa beda penampilan akademiknya. Ya? Harganya beda gitu. Kali ngomong. Ya. Yang jadi notaris, jadi advokat, kalau sudah dokter, kalau dosen wajib. Gitu. Kalau dosen ya harganya tetap sama segitu. Gaji tunjangannya cuma segitu. Ya, itu kalau advokat, dokter, notaris, dokter, ya, beda harganya. Konsultan. Itu caranya. Ya. Nah, ingat itu, Jamil, kuasai HTN Han yang berkaitan HTN itu dalam hubungan dengan demokrasi. Siap, Prof. Sistem penyelenggaraan negara yang menganut sistem pemerintahannya demokrasi. Salah satu perwujudan dari demokrasi itu pemilihan umum. Nah, itu ada kemudian siapa yang diberi kewenangan menyelenggarakan. Ke sana dulu ngomong kelembagaan, kewenangan-kewenangannya. Ada lagi kemudian yang subjek penyelenggaranya. Sampai disediakan nanti kalau ada sengketa, siapa yang menyelesaikan. Tapi kemudian pertanyaan, apakah kemudian ya keputusan Bawaslu ketika menyelesaikan satu sengketa, dia hanya pengawas. Dia tidak mempunyai kewenangan judicial, kekuasaan hakim. Itu ada kuasai kemudian kekuasaan kehakiman. Ya, tapi hati-hati saya ingatkan, jangan hati-hati ya. Fokusnya jangan duplikasi dengan yang lain. Siap. Itu aja. Ya. Siap.
Izin, Prof. Karena itulah kemudian mengapa di dalam proposal itu Anda harus bisa menunjukkan minimal sebenarnya 5 disertasi bagi hasil penelitian terdahulu, ya, yang Siap, Prof. topiknya sama, Siap. tapi fokusnya beda. Yang Anda masalahkan. Siap. Nah, berburu, karena ke UNER, jangan hanya Brawijaya aja. UGM, ke Unhas, ke Medan sana, Universitas Sumatera Utara, Siap, UI, Prof. Unpad, Ponorogo, ya. Siap, Jangan siap, ke Universitas Prof. Jember, ya. Siap. Mungkin ke Udayana, gitu, ya. Jangan Brawijaya aja. Apanya sih yang hebat dari Universitas Brawijaya? Ya. Siap, Prof. Oke, bisa dipahami ya yang lain? Ya, Prof. Izin paparan kedua, Prof. Izin. Ada yang mau lagi? Silakan. Ya, Saya, Prof. Sambil Izin, jalan Prof. ya. Ya, Prof. Yang Izin, keras, Prof. Pak Agung. Lebih keras lagi. Ini Suaranya karena kami lebih keras. pakai untuk gadget, kami izin untuk Mbak Yundiani Ya, untuk bantu dekatkan paparannya. lagi. Silakan. G. Jadi yang terhormat Prof. Nyoman dengan rekan-rekan. Jadi adapun rencana penelitian yang akan kami ambil adalah pelaksanaan tugas kepolisian dalam membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mewujudkan keteraturan sosial di wilayah kepolisian Resort Kota Malang. Lanjut. Oke. Jadi ada untuk yang dasar, ada dasar filosofis, politis, sosiologis, dan yuridis. Ini sudah kami cantumkan di dalam. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke rumusan masalah, Mbak. Nah, adapun rumusan masalah yang kami angkat, Prof, adalah berkaitan dengan adanya kejadian beberapa tahun lalu terkait dengan masalah adanya konflik Papua yang ada di Malang yang dengan di Surabaya, sehingga menyebabkan kejadian di seluruh wilayah termasuk pada saat kami berdinas di Papua. Jadi yang pertama, apakah makna kemitraan pihak kepolisian dengan masyarakat untuk mewujudkan keteraturan sosial? Yang kedua, bagaimanakah konsep polisi masyarakat menjadi dasar dalam mengembangkan pola kemitraan kepolisian dengan masyarakat? Yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan tugas kepolisian berbasis polisi masyarakat dalam mewujudkan keteraturan sosial? Lanjut. Ini tujuan penelitian. Coba di slide-nya lewati dulu. Ya. Teori-teori ya yang ingin Anda gunakan. G. Ya, Prof. Lanjut. Teorinya. Teori apa aja? Belum. Yang secara progresif, piyama, menurut sosial. Siap, mohon izin Prof, masih sederhana. Siap. Ada lagi? Ada 3 teori hukum. Oke, nanti metode penelitian nanti ya. Nanti aja. Siap. Coba lihat originalitas penelitian. Siap, di bawah. Ada 2, Prof. Ya, Justinus Suhardi Ruman dengan Mukman Nuryana terkait dengan community policing dengan keteraturan sosial, Prof. Kemarin harus disertasi ya ini? Siap, disertasi, Prof. Siap. Untuk penelitian disertasi. Bangun community policing. Siap, terkait dengan masalah keteraturan sosial, Prof, yang kami angkat. Karena ini mirip dengan nomor 2 penelitianmu. Mukman Nuryana. Ini di mana nih? Universitas apa? Disertasinya. Ini kemarin bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia? Makanya di universitas apa dia? Mukman Nuryana 2003 dengan judul itu ada yang bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Oke, Prof. Yang ini bahasa Indonesia, Prof. Oke, di universitas apa? Biasanya di Undip nih yang gini-gini nih. Betul, Prof. Sana ada. Di UI juga program studi. Di Universitas Diponegoro, Prof. Undip ya.
Ya, Pak Satipto pernah jadi itu direktur di pendidikan polisi. Siap. Terus Nah, untuk yang mirip dengan selanjutnya, ini dia, membangun community policing. Ya. mungkin mohon. Baik, untuk idenya bagus ya. Prof. Cuman beberapa penelitian terdahulu harus Anda cermati betul. Intinya topiknya itu mengenai community policing. Ya. Bagaimana itu dilakukan? Ya membangun kemitraan. Dengan siapa? Pasti masyarakat. Karena polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang nomor berapa, Pak Agung? Nomor 2 tahun 2002, mohon izin, Prof. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Tentang harus lengkap tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Prof. Ya, itu. Di sana ya ada tugas pokok dari kepolisian. Ya. Siap, Prof. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu pentingnya membangun. Nah, itu yang disebut dengan community policing. Di Brawijaya ada satu itu yang ditulis oleh Dodi siapa? Polisi yang gendut ini. Dodi siapa? Coba nanti Pak. Ya. Siap, Prof. Nanti kami menghadap Profesor. Ini. Siap. Kami angkat yang lain, Prof, untuk bahan sebagai. Nah, artinya enggak masalah community policing, tetapi fokus ya yang Anda masalahkan itu yang berbeda. Iya, Prof. Intinya kan asas kemitraan. Itu prinsip itu, kemitraan. Siap. Ya, membangun kemitraan dengan masyarakat. Anda memilih itu lokasinya di Malang Raya lagi ya. Siap, itu Prof. harus jelas alasannya. Karena itu berbicara sebenarnya Indonesia, bukan hanya di Malang Raya. Siap. Nggak bisa dia di satu lokal, satu daerah. Ya. Oke, Prof. Matur nuwun, Prof. Perlu menyebut lokasi, karena ini untuk perbaikan ke depan seluruh Indonesia. Ya. Undang-undang kepolisiannya aja mau tahun 2002 belum ada perubahan-perubahan yang mendasar. Ya. Tapi kemudian kan lebih banyak diatur di setelah undang-undang apa? PP-nya nggak ada, tapi langsung melompat ke peraturan Kapolri. Siap. Banyak sekali. Ya. Siap. Terima kasih, Prof. Nah, ini kan dalam kaitan bukan di penegakan hukumnya. Tapi lebih banyak menyentuh prevention, pencegahan. Ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Prevention function-nya, tapi di prevention function. Siap. Pencegahan. Polisi. Ya. Dengan cara dengan polisi. Nah, mungkin begini, coba cermati ya kebijakan-kebijakan Polri, Kapolri. Ya. Telusuri dari yang lalu dulu tuh yang bagus itu siapa ya? Kapolri yang profesor itu siapa ya? Pak Profesor Tito Karnavian, Prof. Nah, sebelumnya. Ada lah. Jamin, siap. Profesor Jamin. Siap. Betul itu. Ya. Ya. Ya, siap. jadi rektor di satu universitas swasta. Awaludin Jamin. Ya. Nah, coba cermati dari Kapolri. Ya. Dan produk-produk hukumnya. Siap. Ya. Nah, karena kebijakan atau perkap-perkap itu dikeluarkan pasti untuk mengakomodasi perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kalau Anda kemudian masuknya ke sana, tetap ngomong community policing. Bisa. Tapi mulailah dari Undang-Undang Dasar mengatakan apa, Undang-Undang mengatakan apa, ya. Kemudian Anda menyentuh lebih pada prevention function dari polisi dari Undang-Undang 2 2002, ya. Nah, kemudian kalau ada PP-nya mengatakan apa, tapi lebih banyak menyentuh ke perkap-perkap.
Ya, masing-masing Kapolri dia punya policy sendiri. Dan itu bisa ditelusuri dari peraturan-peraturan Kapolri yang pada saat itu. Itu tujuannya untuk mengakomodasi, merespons perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan dengan apa? Terciptanya keteraturan sosial. Betul, itu betul. Ya, ketertiban, keteraturan, kedamaian, harmoni dalam kehidupan. Bermasyarakat. Terima Poinnya kasih, itu. Prof. Ya, Siap, Prof. nah, supaya Terima kasih fokus saran, ya, Prof. supaya tidak duplikasi. Itu Siap. tujuannya ya, untuk menunjukkan originalitas penelitian Anda harus menelusuri, berburu, ya, disertasi hasil-hasil penelitian terdahulu dan levelnya disertasi. Oke? Ya, Prof. Nah, ada lagi? Izin, Prof. Saya Nurtri Hastuti. Silakan Ibu. Saya mohon izin share screen. Bu Nur apa ya? Notaris ya, Bu Nur? Saya dosen, Prof. Oh, dosen ya. Di? Iya. Baik, saya mulai, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana disertasi saya tentang penerapan azas free and prior informed consent dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Adapun latar belakang filosofisnya, Prof, keanekaragaman hayati secara kodrati sebagai karunia ilahi yang memang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, di mana keanekaragaman hayati tersebut ada. Yang berikutnya, keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, mampu di dunia memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Ya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, namun faktanya belum mampu mensejahterakan dan belum mampu mewujudkan keadilan sosial. Secara sosiologis, sumber daya hayati bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dalam konteks hubungan manusia dan lingkungan, misal sebagai bahan pangan, sandang, dan papan. Yang berikutnya, secara sosiologis, sumber daya genetik selalu terkait erat dengan pengetahuan tradisional sebagai bentuk konkret dari kearifan lokal masyarakat hukum adat. Yang berikutnya, secara yuridis, pengaturan hukum lingkungan berfungsi sebagai umbrella act di Indonesia, di mana di Indonesia dilatar belakangi dari KTT Stockholm, dan kemudian pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tentang keanekaragaman hayati pada tingkat spesies dan ekosistem. Berikutnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit arising from the utilization to the Convention on Biological Diversity. Kemudian secara ekonomis, Prof, sebagai potensi meningkatkan kesejahteraan manusia dan lanjut apa Bu yang ingin Anda katakan ada masalah dan rumusan masalahnya? Baik, Prof. Saya di rumusan masalah, Prof. Apakah penerapan free and prior informed consent dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional telah memenuhi keadilan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat? Perumusan masalah kedua, bagaimana penerapan asas free and prior informed consent dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam masyarakat hukum adat? Dan yang ketiga, mengapa harus menerapkan asas free and prior informed consent dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional? Baik, cukup Bu ya. Saya sudah bisa menangkap ya. Ya. Ya, Prof. Saya mendukung Ibu untuk melakukan penelitian ini. Ya. Siap, Prof. Tetapi ya, Anda harus menguasai ya, pertama International Convention ya. Konvensi-konvensi internasional, dan kemudian bagaimana yang berhubungan dengan
perlindungan keanekaragaman hayati ya. Hayati, Tadi ya. menyebutkan Nagoya. Oh, ada lagi yang lebih penting daripada Nagoya. Nagoya itu lanjutannya aja. Yang sebelumnya ada. Yang kedua, bagaimana kemudian hukum nasional mengatur, ya, peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, Ibu mau meneliti di ranah hukum normatifnya atau di dalam kenyataan hukumnya, karena itu ada kata penerapan asas. Itu dulu. Ya, siap, Prof. Nah, saya harus tegas dulu supaya saya bisa mengarahkan. Karena memang saya memilih judul penerapan azas, berarti konsekuensinya memang saya mengambil ranah penelitian hukum dalam ilmu kenyataan hukum, Prof. Gini, bedakan antara implementation dengan application. Bisa nggak membedakan itu? Implementation itu pelaksanaannya. Ya? Ya. Pelaksanaan itu ada dua. Kalau dia pejabat tata usaha negara, dia melaksanakan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kalau dia masyarakat melaksanakan hukum kita ini, itu kaitannya dengan hak dan kewajiban. Ya, ini ilmu hukum ini. Nah, yang kedua, application. Application itu artinya penerapan. Penerapan itu yang Ibu maksudkan, ya. Asas apa yang Ibu sebut tadi? Asas free and prior informed consent. Free and prior informed consent. Ya. Ini prinsip free and prior informed consent yang Ibu pahami itu apa? Sebagai suatu prinsip persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atau informasi yang sedang berjalan. Ya, secara bebas. Iya. Ya. Sebenarnya ini kan mengambil dari prinsip dalam dunia kedokteran. Antara hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Ya. Sebelum dokter mengambil tindakan medis, dia sebenarnya harus minta persetujuan, consent. Tapi pertama dia harus memberikan informasi mengenai ya apa yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, Ibu menemukan prinsip ini di mana? Itu dulu yang harus saya tahu. Mohon izin, Prof. Prinsip ini ada diatur di dalam United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, pasal 27 ayat 2, Prof. Oke, itu berkaitan dengan masyarakat. Kalau di Indonesia hukum ada, ya. Indigenous people itu orang asli, ya. Ya. Tapi ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati, bagi bagian dari hak masyarakat. Nah, Ibu cari nanti selain itu yang tadi Ibu sebut, ya, cari nanti the United Convention on Biodiversity. Dan itu sudah diratifikasi, direspons, diakomodasi oleh Indonesia melalui ratifikasi ya menjadi undang-undang, Ibu baca nanti ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Sebelum itu Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
Di Undang-Undang 5/1990 itu belum ada diatur. Tetapi Ibu bisa temukan itu di Konvensi PBB Biodiversity yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994. Ada prinsip. Kalau Konvensi PBB itu bukan pasal ya isinya, tapi prinsip. Bukan norma hukum dia, asas. Ada asasnya di sana. Nah, sebenarnya begini. Kalau ngomong penerapan, bagaimana gitu? Bagaimana prinsip yang ada dalam Konvensi PBB mengenai biodiversity, prinsip free and fair environment ini diterapkan di Indonesia. Artinya direspons, diakomodasi ya oleh Indonesia menjadi undang-undang atau peraturan perundang. Itu poinnya sebenarnya. Kalau mau di ranah normatif. Ya. Nah, jadi jangan undang-undang aja, kemudian PP-nya mengatakan apa, peraturan menteri mengatakan apa, gitu ya. Nah, yang pasti dalam Undang-Undang 5/1990 itu belum ada. Belum ada, Bro. Kalau itu prinsip penting dalam hubungan dengan perlindungan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati. Ya. Ya. Jadi ngomongnya itu langsung aja di sumber daya. Jangan ada menggunakan sumber daya genetik, Bu. Gunakan sumber daya alam hayati. Genetik hanya salah satu. Ya. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, karena sumber daya alam hayati itu ada di daerah, ya, di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Itu sentuhannya nanti ke sana dia. Ya, kombinasinya. Bagaimana Ibu merangkai, mengkombinasikan satu sisi mengenai konvensi sumber daya alam hayati sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tapi ada hubungan dengan konvensi PBB. Ya, tapi kemudian menyentuh juga pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat itu. Kuasai itu, rangkai di dalam urian latar belakang. Ya. Siap, Prof. Nah, legal ini dalam urian latar belakang itu ya, kalau mengurai latar belakang itu harus ada apa yang disebut dengan dalam penelitian ya, yang disebut dengan basic assumption, asumsi dasar. Itu harus Anda dalam uraian itu sudah tercermin. Misalnya begini, asumsi dasarnya memang tidak diatur. Ya. Pertanyaan yang harus dijawab, mengapa tidak diatur? Dan apa implikasi dengan tidak ada aturan seperti itu? Itu poinnya. Ya. Nah, terima kasih. bisa dihubungkan kemudian bisa di pertanyaan penelitian, di rumusan masalah, apa urgensi dari pengaturan prinsip itu? Karena ini prinsip ranahnya itu ada di asas. Bagaimana asas ini ya dikonkretkan, diwujudkan dalam rumusan norma. Jadi asas hukum itu kan ya dasar pikir di balik norma itu. Ya, kalau nilai dasar moral. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi prinsip itu bagaimana kemudian dikonkretkan menjadi norma hukum. Dan ada formulasi normanya dikemas dalam bab pasal ayat. Bisa dipahami? Siap, Prof. Itu caranya, pola berpikirnya ya. Jadi asumsi dasarnya memang belum diatur.
Ya. Sehingga kemudian pertanyaan penelitiannya, mengapa itu penting diatur? Atau mulai dari tadi namanya implikasi hukum dari tidak diatur itu. Ya. Kemudian mengapa itu penting diatur? Pentingnya free and fair tersebut. Kan kemudian bagaimana ke depan mestinya. Yang lain juga gitu ya nanti ya, pola berpikirnya gitu. Nah, karena disertasi itu harus nuansa filosofinya kuat, ya pertanyaan penelitian kita menggunakan research question untuk merumuskan masalah. Ya. Bisa sebenarnya dengan research statement, pernyataan. Tapi lebih baik digunakan, ya lebih tegas digunakan question. Itu yang ingin Anda jawab dalam penelitian. Nah, pertanyaan penelitian nomor 1 dalam rumusan masalah itu sebaiknya ya berbicara mengenai nuansa filosofinya. Misalnya mengenai hakikat atau makna, ya. Baru yang kedua, kemudian mengapa itu penting diatur, urgensi atau implikasi. Nah, yang ketiga, bagaimana pengaturan ke depan yang hubungkan kemudian ke filosofinya, misalnya yang berkeadilan, yang berkemanfaatan, atau yang berkepastian. Kembali lagi ke Gustav Radbruch. Masih ingat Gustav Radbruch? Siapa yang ingat? Ya, Prof. Apa? Dia mengatakan apa? Mengenai konsep kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatannya itu. Tetapi apa yang dia katakan mengenai hukum? Itu ini di aliran hukum alam tuh. Ya, dia berbicara moral dari hukum itu. Tapi sebutan dia tuh ide dasrah atau rex ide. Ide itu di dalam literatur terjemahannya ya cita. Cita dari hukum itu apa sih? Hukum itu mempunyai cita ya yang hendak dicapai dan itu ideal sekali. Ada 3. Kalau hukum itu dibuat, mestinya idealnya ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Apa saja? Reh matahid, dul matahid, dan reh matahid. Apa itu? Ini S3 harus kuat filsafat hukumnya. Keadilan, kemanfaatan, dan apa? Kepastian hukum. Nah, dari 3 itu Anda lihat itu ditarik menjadi teori-teori oleh orang lain. Teori keadilan siapa? Pokoknya. Teori kemanfaatan siapa? Teori kepastian siapa? Itu cara berpikirnya ya, memahami ilmu hukum gitu. Jadi apa yang dikatakan Gustav Radbruch sebagai ide dasar kita hukum itu bukan teori itu. Tapi di dalam buku-buku bahasa Indonesia saya baca itu dikatakan teorinya. Dari 3 itu ditarik menjadi teori. Tapi yang mengatakan teorinya orang lain. Keadilan mulai dari Aristoteles sampai John Rawls. Kuasai itu penjelasannya. Kalau kemanfaatan, teorinya siapa?
Jeremy Bentham, Prof. Wow. Utilitarian theory. Ya, teori kemanfaatan. Jeremy Bentham. Hukum itu harus, kalau hukum dibuat harus mempunyai manfaat yang nyata. Bagi siapa? Rakyat. Apa wujudnya? Harus mensejahterakan. Harus memakmurkan. Harus membahagiakan rakyat. Jangan menyengsarakan. Greatest happiness for greatest number of people. Kalau kepastian? Siapa? Positivisme. Itu aliran legal positivism. Dan Austin. Dan Austin. Ya. ALEH. Dan Hans Nawiaski, Ahad, Fuller. Lewison. Ya, gitu caranya. Ya. Bruching. Memahami, menjelaskan tuh. Nah, kalau bagaimana pengaturan ke depan, hubungkan dengan itu aja. Yang berkemanfaatan sosial, atau yang berkeadilan, ada yang berkepastian. Tapi asumsi dasarnya itu harus jelas di olehan latar belakangnya. Ya, dari masalah hukum yang Anda katakan. Baik, ya. Ini sambil jalan ya, saya masuk pada bagian-bagian penting dari metode penelitian. Ya, karena produk dari mata kuliah ini adalah draft rencana penelitian Anda, penelitian disertasi, yang sudah harus dimulai dituangkan dalam bentuk karya ilmiah hukum yang namanya apa? Proposal penelitian disertasi. Nah, cari nanti ya peraturan dekan yang mengatur pedoman penulisan proposal penelitian disertasi dan penulisan disertasi. Alphonse, nanti cari itu untuk teman-teman. Atau saya sudah kirim ya ke Mbak Jun? Saya sudah dapat dari admin, Prof. Nah, bagikan ke teman-teman. Iya, dari Ya? saya dapat dari admin. Ya, siap. Ikuti, kalau menulis karya ilmiah, ikuti pedomannya itu. Ya, jangan promotor ke promotor dibebani dengan urusan-urusan teknis penulisan karya ilmiah. Kalau ada nanti yang banyak salah nulis, kata, kalimat, istilah-istilah hukum, menulis peraturan perundang-undangan, itu saya nggak mau meriksa. Biasakan sebelum menyerahkan ke promotor, itu edit dulu. Bahasa Indonesia yang baik, bahasa hukumnya harus benar. Ya, itu caranya. Jangan dibebani urusan teknis. Asumsinya itu sudah S3 kok ini. Anda sudah lulus S1, S2, sekarang masih asumsinya banget. Tapi dari pengalaman itu, aduh, itu buang-buang waktu itu ngurusin. Buang energi, buang konsentrasi. Oke. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Sekarang jam. Ada pertanyaan lagi? Sambil jalan masuk, yuk. Mohon izin, Prof. Waste traffic supaya nggak sadari saya aja. Silakan. Mohon izin, Prof. Mungkin sinyal saya kurang begitu bagus, tapi saya mencoba baik-baiknya ya, Prof. Saya mohon izin share screen dulu untuk rancangan proposal saya, Prof.
ini saya mencoba untuk membuat tentang penerapan restoratif justice, Prof, terkait dengan dalam pidana adat perlindungan mangrove sebagai perwujudan penegakan hukum. Mungkin ini saya sebetulnya mengambilnya karena ada acuan bahwa sebetulnya di Indonesia itu merupakan mangrove terbesar di seluruh dunia, sehingga untuk climate change itu cukup berpengaruh terhadap keberadaan mangrove ini. Sementara itu, Prof, di dalam berdasarkan penelitian media yang saya dapatkan, hutan mangrove di Papua memang paling besar. Tetapi sejauh ini itu sudah mulai mengalami penyusutan. Dan masyarakat adatlah yang sementara ini menjaga tentang ekosistem atau mangrove yang ada. Ini untuk secara sosial yang saya temukan. Lalu secara yuridis, Prof, di sini ada undang-undang yang saya ketemukan, yaitu undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sini sudah ada juga aturan yang mengatur tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mangrove, termasuk juga sanksinya. Demikian pula sudah diturunkan di dalam Perda Provinsi untuk Papua Barat nomor 13 tahun 2019, juga sebetulnya bicara tentang rencana zonasi wilayah. Jadi karena mereka sekarang juga ada otonomi daerah dan pembangunan yang cukup besar, mereka mencoba untuk mulai menata kembali. Hanya saja di sini ada permasalahan, Prof. Di sini di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 41 tahun 1999 tentang kehutanan, itu ada sanksi perusak hutan, itu ada cukup besar. Sementara di dalam peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat sendiri yang kebetulan saya juga sempat berkomunikasi juga beberapa minggu ini karena terkait dengan apa yang Prof sampaikan terkait dengan kita harus segera menyusun sebuah rancangan penelitian itu. Saya mencoba untuk melakukan penelitian awal, Prof. Di sana sudah ada tentang peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat nomor 8 tahun 2012 tentang pelindungan hutan mangrove. Di sana itu juga sudah ada sanksi atau juga ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau ada yang merusak, kalau masyarakat adatnya sendiri itu diperbolehkan hanya untuk kayu bakar. Selebih dari itu tidak boleh, begitu. Nah, itu juga ada sanksi-sanksi yang dimana sanksi antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 41 tahun 99 dalam kehutanan dengan peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat ini agak sedikit berbeda tentang pengaturan sanksinya, Prof. Lalu demikian pula secara politis, Prof. Ini baru saja dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus ini, itu ternyata ada pembubaran beberapa kelompok kerja, Prof. Jadi yang pertama, kalau di zamannya era Presiden SBY itu ada di dalam strategi nasional tahun pengelolaan ekosistem mangrove itu pengelolaan ada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Sementara saat ini sudah dipindahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan, di mana itu nanti di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini agak sedikit rancu juga, Prof, karena saya boleh langsung saja menuju ke ini ya, Prof. Kalau peraturan Menteri Kelautan juga sudah saya lihat memang mengatur sesuai, sebetulnya kalau saya lihat tuh begini, Prof. Yang ada di era tahun 2012 di peraturan Presiden nomor 73 tahun 2012, justru di sini mengalami kerancuan karena tidak ada pengaturan cukup jelas. Namun ini ada coba dibuat oleh dari Kabupaten Raja Ampat aturan pelaksanaannya. Namun justru di dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 ini justru ada peraturan pelaksananya. Jadi justru dengan peraturan Presiden ini merujuk kembali kepada aturan yang sudah ada, justru lebih jelas aturan mainnya. Nah, di sini saya melihat bahwa sebetulnya masyarakat ada di sana sendiri yang menjaga, itu mereka memberikan sanksi untuk orang luar, itu mereka melakukan membayar sejumlah uang dan dengan piring-piring adat, Prof. Jadi sementara kalau yang untuk orang luar itu dengan mereka merampas barang-barang yang dipakai untuk merusak. Sementara mestinya itu kan sudah ada aturan di dalam undang-undang yang sudah ada aturan
yang berlaku, tetapi di sana sama sekali tidak dipergunakan. Ini saya juga coba merujuk kepada direktori putusan Mahkamah Agung, apakah ada putusan-putusan yang terkait dengan untuk yang undang-undang terkait. Ternyata untuk undang-undang yang ada di lingkup Papua Barat itu belum masuk sama sekali terkait dengan hal ini. Jadi lebih banyak masyarakat adat yang melakukan perlindungan terhadap ekosistemnya sendiri, Prof. Baik, kemarin cukup dulu. Ya, saya sudah bisa menangkap ya. Ya, sekarang saya arahkan ya. Yang lain perhatikan juga ya. Ya. Apa yang dijelaskan tadi itu kan melebar. Ya. Tapi idenya untuk mengambil topik perlindungan, kalau mangrove itu apa istilahnya ya? Budidaya, mangrove itu kan hutan bakau, dan pasti ada di daerah pesisir, ya. Nah, masyarakat yang banyak di daerah pesisir memang di daerah timur, masyarakat adat ya. Kalau di Kalimantan lebih banyak di hutan, di daratan, ya. Yang pesisir itu di Biak Numfor, Ambon, Maluku Utara, Papua, ya, yang saya tahu ya. Atau juga di Sulawesi Selatan itu. Nah, mereka hidup di daerah pesisir, ya. Idenya bagus, mangrove, ya. Yang lain ada yang mau nangkap lahan gambut. Itu menarik diteliti, ya. Nah, tadi itu karagaman hayati, ya, tapi dia luas kan. Salah satunya kan yang nama hayati itu kan flora fauna, ya, non hayati ya yang keras-keras itu batu bara, tambang, ya. Nah, bakau. Idenya bagus, Mbak. Ya. Tapi begini sekarang, fokus. Ini ada di ranah yang mau diteliti itu di ranah normatif atau di ranah empiris gitu. Itu dulu. Kalau Mbak mau di ranah hukum empiris, ya jalan-jalan ke sana dong penelitiannya. Ya, saya mau ikut, saya antar nanti. Saya ikut ngantar aja. Apalagi Raja Ampat, daerah-daerah yang sekarang menjadi destinasi pariwisata yang harus dilindungi kawasan pantai, pesisir laut, ya. Salah satu unsur genetika yang ada di sana, hayatinya adalah hutan mangrove dan bakau. Itu jadi alasan bagus, ya. Hubungkan dengan pariwisata. Nah, di sana kemudian ada masyarakat hukum adat dan hutan mangrove itu menjadi bagian dari hak ulayat mereka. Pertanyaannya kemudian bagaimana pemerintah mengatur tentang hutan mangrove? Itu fenomena begitu dulu gambarkan. Ya. Fenomena masyarakat atau fenomena sumber daya alam, ya. Fokus hayati, fokus mangrove, gitu. Ada di kawasan pantai dan itu menjadi urgen untuk dilindungi dalam hubungan dengan katakanlah itu destinasi pariwisata yang harus menjadi, ya. Nah, baru ngomong bagaimana sih pengaturannya. Karena berbicara mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaannya, ya. Nah, ini penelitian hukum merujuk peraturan perundang-undangan mengatakan apa? Ya? Ya, baik, Prof. Terima kasih. Mau di ranah normatifnya, hukum normatif, Anda mengatakan ada masalah dalam pengaturannya. Itu aja. Setelah menelusuri peraturan perundang-undangannya, tapi menyebut, ya, ada undang-undang mulai dari lingkungan hidup, ya, ada undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil,
Ada undang-undang hutan itu masuk, Mbak, hutan bakau, Mbak. Iya, ya, Prof. Ya. Seperti Taman Nasional itu tidak hanya di darat, ada Taman Nasional Laut, Bunaken, Bonita Karate itu di Sulsel. Ya. Ya, baik, Prof. Nah, bakau ini hutan dia, Mbak. Klasifikasinya itu kawasan hutan. Hutan itu tidak hanya di daratan. Nah, ada lagi undang-undang pemberdayaan lembaga itu, ya. Nah, dalam pengelolaannya ada kelembagaan negara yang diberi kewenangan. Ada tumpang tindih nggak? Itu aja kalau mau mengatakan dalam hubungan dengan pengelolaannya, kebijakan yang tercermin dalam peraturan tanahnya hukum normatif aja bisa. Atau mau penelitian ke lapangan, bagaimana kemudian respons masyarakat hukum adat dengan pengaturan seperti itu. Ikut saya ke Raja 4 nanti. Ya, Prof. Ya, siap, Prof. Gitu. Mbak memilih sekarang, memutuskan. Silakan. Ya. Ada referensi di sana. Suami atau ada teman atau menarik karena hubungan dengan pembangunan pariwisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan itu harus ya kawasan desa harus dilindungi. Nah, salah satunya ada hutan bakau yang tidak hanya untuk perlindungan Kaneke Taman Hayati, ya, tapi juga untuk erosi, untuk menahan ombak, ya, kalau ada tsunami, itu yang gitu-gitu. Ya. Nah, jadi lusuri dulu peraturan perundang-undangannya. Mau mengatakan ada masalah dalam pengaturannya, itu berhubungan dengan tumpang tindih kelembagaan misalnya, kewenangan. Ya. Nah, ya. Tidak ngomong diimplementasi. Kalau ngomong diimplementasi berarti masuk ke kenyataan hukumnya masyarakat. Atau apakah peraturan perundang-undangannya itu sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat? Gitu aja. Ya, terima kasih. Nah, ya. Nanti penelitian keduanya bisa diimplementasi. Tapi di ranah hukum normatifnya aja. Ya, Anda bisa katakan ada masalah. Pahami yang lain juga ya. Ya, silakan Anda memilih, memutuskan, ya. Itu caranya, pola berpikirnya, ya. Karena ini penelitian hukum, berangkat dari ilmu hukumnya, ya. Hukum itu tidak bisa lepas dari konteks masyarakatnya, ya. Ketika merumuskan atau membuat hukumnya itu tidak bisa juga lepas dari konteks moral. Ya, pahami betul. Oke, cukup dulu ya. Ada satu lagi, tapi jangan presentasi atau pertanyaan prinsip yang lain yang berkaitan dengan cara penulisan. Izin, Bro. Tanya, Bro. Silakan, cepat. Di pertemuan ketiga, kalau nggak salah, Panjenengan pernah menjelaskan bahwa isi undang-undang itu meliputi gebot, perbot, dan sanksi. Nah, padahal kalau saya melihat itu ada konsideran, ada ketentuan umum, ada tujuan hukum, ada asas, ada aturan peralihan. Nah, itu masuk yang mana, Bro? Gini, ya. Yang saya jelaskan itu maksudnya gini. Apakah gitu, wujud hukum konkret itu kan norma hukum, ya, norma hukum itu berasal dari ya pemikiran di asas hukum. Asas hukum berasal dari nilai, ya. Nah, wujud hukum yang paling konkret itu norma hukum. Di mana Anda bisa temukan norma hukum itu? Anda baca
rumusannya. Itu dulu. Di mana? Di batang tubuhnya, Prof. Di pasal dan ayat, Prof. Pasal ayat. Belum masuk ke sana, aduh, pola berpikir di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Ya. Siap. Nah, kemudian ada kemasannya, bab, pasal, ayat. Apakah bab, pasal, ayat itu semua norma hukum dalam peraturan perundang-undangan? Belum tentu. Tidak, Prof. Pasal 1 aja itu mengenai pengertian-pengertian, bukan norma hukum. Asas itu pasal 2 gitu biasanya. Ya. Nah, pasal baru bisa disebut sebagai norma hukum kalau dia mempunyai karakter dia. Ya. Punya kriteria. Ya. Dia itu sifatnya memberi perintah. Apa perintah bahasa Belandanya? Gebod. Gebod. Anda harus berperilaku seperti yang diperintahkan. Ya, betul. Juga mengatur tentang jangan berperilaku seperti yang dilarang. 3, kalau Anda langgar larangan itu ada sanksi. Betul. Itu sifat dari norma hukum. Ya, karakternya. Nah, yang satu lagi yang mestinya nggak boleh, tapi tidak biasanya ada yang mengatur dia nggak. Mestinya nggak boleh, tetapi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ya, disebut praise telling. Ya, perbolehan atau dispensasi. Ya, dispensasi. Itu yang saya maksud, yang saya jelaskan. Jangan tidak semua undang-undang ya norma. Kita berbicara di ranah norma. Siap, Prof. Ya. Baca nanti Bruging itu, Bruging apa siapa ya? Semuanya tuh di ranah filsafat hukum gitu. Supaya Anda tahu loh, ya tidak semua pasal itu menjadi norma hukum. Memang kemasannya dia norma hukum. Ya pasal, bab pasal. Ya, itu maksudnya. Oke. Nah, itu aja pahami. Wujud konkret dari hukum itu pasti orientasi berpikir Anda ya undang-undang. Isinya apa? Norma hukum. Ya. Tapi apakah pasal-pasalnya semua norma hukum? Belum tentu. Harus punya sifat-sifat. Ya, sudah? Kalau kewenangan nanti cari buku-buku mengenai hutan bakau ya. Ya, bagus. Siap, Prof. Karena sudah ada yang menulis tentang lahan gambut, sudah ada dosen di Universitas Palangkaraya. Tapi perkembangannya yang sekarang belum, itu yang lama. Kalau ada yang menangkap itu, saya dukung sekali. Terima kasih, ya. Prof. Nah, cukup dulu ya sampai di sini. Sudah jam 11 ya. Udah mulai hang. Belum minum kopi lagi. Retno ada di Malang apa di Papua? Saya di Surabaya, Prof. Hanya keluarga yang ada di Papua. Hah? Keluarga saya banyak di Papua, Prof. Di Papua Barat. Papua Barat, Manokwari. Iya, saya di Manokwari, Prof. Saya pernah ke sana. Iya, ya, Prof. tapi sekarang udah maju dulu itu. Aduh, hiburan satu-satunya di Manokwari itu kalau ada kapal sini datang. Betul, Prof. Laut datang, woi di pelabuhan ramai, banyak makanan. Ya. Oh, ya. Pasar malam. Betul, kapal putih. Tunggu itu. Iya, ya, betul, Prof. Sekarang udah ada mall. Hanya ada satu, Prof, mallnya. Mau saya diajak ke sana.
Ya, siap, Prof. Ya, menarik itu nanti itu ya. Hubungkan dengan itu aja kawasan destinasi pariwisata ya. Prof, Supaya lebih aktual, ya. Baik. Ya, Prof, terima kasih. Oke. Cukup dulu ya sampai di sini. Ya, Prof. Baik. Terima kasih.